konseling psikologi individual. Menurut Adler, bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia menghabiskan seluruh hidupnya dengan kegiatan-kegiatan dan kehidupan sosialnya, karena kebutuhan akan sosialisasi ini merupakan bawaan sejak lahir hingga akhir hayatnya. 7 prinsip teori psikologi individual menurut Adler. Pertama, prinsip rendah diri. Kemudian prinsip superior, prinsip gaya hidup, prinsip diri kreatif, prinsip diri sadar, prinsip tujuan yang semu, dan prinsip minat sosial. Pengembangan kepribadian. Pertama, dasar kepribadian terbentuk pada usia 4-5 tahun pertama. Kemudian, manusia dilahirkan dengan feeling of inferiority dan kemudian berjuang ke arah feeling of superiority. Anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasar, dan pada saat itu juga social interest-nya juga berkembang. Lifestyle yang unik akan terbentuk pada masing-masing individu, yang bersifat self-deterministic, teologis, dan holistik. Lifestyle yang itu akan sukar untuk berubah, karena perubahannya akan membawa kepedihan. Individu suka menyadari lifestyle sendiri, untuk itu biasanya diperlukan orang lain untuk menjelaskannya. Selanjutnya yaitu tujuan konseling individual. Tujuan konseling menurut pendengaran Adler untuk membantu individu menemukan konsep dirinya. Lebih lanjut, tujuan lebih khusus dari konseling ini antara lain yaitu: yang pertama, membantu individu berpikir negatif pada dirinya serta perasaan inferioritasnya. Yang kedua, membantu individu mengoreksi persepsinya yang berguna untuk mengembangkan tujuan yang baru dengan mengarahkan tingkah lakunya. Dan yang ketiga, mengembangkan minat sosial individu dengan interaksi sosial. Proses konseling individual, aspek yang harus dipahami pada saat proses konseling menurut Hansen tahun 1977 sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku holistik atau tingkah laku yang saling berhubungan. Yang kedua, suatu tingkah laku ada hubungan antara sebab akibatnya. Yang ketiga, sebagai makhluk sosial, tingkah laku individu hanya bisa dimengerti dengan kaitannya hal-hal yang bersifat sosial. Yang keempat, motivasi individu dapat dipahami dengan baik dari cara individu mencari pengakuan orang lain. Yang kelima, tingkah laku individu selalu mengarah pada tujuan tertentu. Dan yang terakhir, rasa memiliki dan dimiliki adalah sesuatu yang mendasar bagi keberadaan manusia. Teknik konseling psikologi individual. 1. Menganalisis gaya hidup klien, mulai dari masalah klien, pemahaman pola tingkah laku klien, pembandingan keadaan keluarga klien, serta menyampaikan penafsirannya. Yang kedua, menginterpretasikan ingatan masa kini dengan masa kecil klien. Dan yang ketiga, adanya perubahan persepsi klien atau tingkah laku. Kekurangan konseling psikologi individual. Kelebihan. 1. Keyakinan optimistik bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencapai suatu arah evaluasi manusia bersifat positif. 2. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. 3. Menekankan bahwa bukan masyarakat tetapi manusianya yang sakit atau salah. 4. Menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Kekurangan konseling psikologi individual. Kelebihan. 1. Keyakinan optimistik bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencapai suatu arah evaluasi manusia bersifat positif. 2. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. 3. Menekankan bahwa bukan masyarakat tetapi manusianya yang sakit atau salah. 4. Menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku.